Part 5. Di rumah mafia. Melihat pintu itu terbuka, Riley dengan sendirinya berjalan mendekati. Meski di dalam hatinya terus berbisik bahwa dia tidak akan bisa dengan mudah kabur dari sini, tapi tetap saja Riley ingin memeriksanya secara langsung. Ketika sudah berhasil keluar dari dalam kamar itu, Riley merasakan hawa lega di dalam hatinya. Seperti bisa menghirup udara segar setelah cukup lama terkurung di dalam terowongan gelap. Namun rasa bahagia itu seketika hilang ketika dia melihat banyak pria di ujung sana. Kedua mata Riley mendelik dan buru-buru masuk lagi. Jadi melongok dan mengintip, memperhatikan bangunan luas ini dengan lebih teliti. Kamarnya seperti ada di lantai 2. Dan sebanyak orang yang dia lihat di luar sana tak ada satupun yang wanita. Semuanya pria. Ya Allah! Batin gadis itu. Dia tidak bisa leluasa bergerak karena luka yang ada di punggungnya. Riley lantas membuang nafasnya dengan kasar. Mau tidak mau akhirnya dia kembali masuk lebih dalam ke kamar tersebut. Akhirnya dia sendirilah yang menutup pintu kamar itu. Aku harus tetap hidup, gumam Riley. Hanya inilah yang ada di dalam benaknya. Sungguh, dia tidak ingin mati dengan cara seperti ini, di tangan mafia. Tidak sebelum dia bisa mendapatkan maaf dari sang ibu. Tidak sebelum dia bisa mengangkat wajahnya tinggi di hadapan pria bajingan itu, Louis. Dengan langkah kakinya yang mulai nampak tegap, Riley duduk di sofa dan mulai menyantap makanan yang dibawa oleh Franz. Perutnya yang kosong membuat dia menghabiskan semua makanan itu. Riley juga mengambil obat oles, membawanya ke dalam kamar mandi dan mulai mengobati. Meski begitu sulit untuk melakukannya sendirian, tapi pada akhirnya Riley berhasil. Dia pun mengganti baju dengan yang telah disiapkan oleh para mafia itu. Kini Riley benar-benar sudah terlihat seperti bagian dari Black Venom, dengan bajunya yang dari atas sampai bawah berwarna hitam. Benar seperti ucapan Franz tadi. Setelah 1 jam pria itu pergi dan kini kembali untuk menjemput Catelyn. Cepatlah, aku akan memperkenalkanmu pada anggota yang lain, ajak Franz. Dia hanya berdiri di ambang pintu ketika memanggil wanita itu. Riley tidak menjawab apapun. Dia hanya menuruti dan keluar dari sana. Franz berniat memperkenalkan Catelyn dengan anggota Black Venom yang lain. Sementara Riley berniat menghafal semua sudut ruangan ini dan mencari pintu keluar. Di dalam Black Venom, hanya kamulah satu-satunya wanita. Jadi tidak perlu merias diri. Jika tidak ingin dianggap hina, ucap Franz, bicara dengan nada meledek. Namun Riley lagi-lagi tidak menanggapi ucapan itu. Wajahnya memang menghadap ke arah depan, tapi kedua matanya bergerak liar untuk mengamati tempat ini. Benar saja, kamar Riley berada di lantai 2. Rumah ini begitu megah, orang-orang akan menyebutnya sebagai mansion. Karena tempat ini bukan hanya digunakan untuk tempat tinggal semata, tapi banyak kegunaan yang lain. Bahkan saat Riley mengawasi banyak pula dia lihat tempat berlatih untuk semua orang di sini. Sesaat Riley tercengang. Akhirnya dia benar-benar yakin jika ini bukanlah mimpi. Kini dia benar-benar sedang berpijak di rumah seorang mafia. Astagfirullahalazim, batin Riley. Mulai menyusun strategi pula untuk jadi penjilat. Bersikap baik pada semua orang agar tetap aman saat berada di sini. Tenang Ril, tenang. Sekitar 30 orang pria sudah berkumpul di aula lantai 1 dan Riley adalah satu-satunya wanita di sana. Dia adalah Catelyn, anggota Black Venom yang baru, terang Franz. Semua orang bertepuk tangan. Senang juga karena pada akhirnya di dalam mansion ini ada seorang wanita. Riley seketika merinding, namun dia tersenyum.
Salam kenal. Namaku Chatlen, ucap Riley. Senyum itu masih ada saja sampai membuat Liam di ujung sana menatapnya dengan tatapan yang intens. Di mana tasku? Tanya Riley pada Franz saat semua orang mulai berangsur keluar dari aula ini. Perkenalannya sudah selesai. Franz juga mengatakan pada semua anggota bahwa mereka wajib membantu Chatlen selama proses gadis itu berlatih. 1 bulan ini Chatlen harus jadi wanita yang tangguh, licik dan cerdas. Tas apa? Saat kamu datang ke mansion ini, kamu hanya membawa tubuhmu, balas Franz. Dia mulai berjalan keluar juga dan Riley mengikuti. Franz akan menunjukkan seisi ruangan yang ada di mansion ini. Dan mendengar jawaban Franz itu Riley seketika membuang nafasnya dengan berat. Di dalam tas itu bukan hanya ada uang, tapi kartu-kartu penting, identitasnya dan ponsel. Sekarang ini keluarganya pasti mulai mencemaskan dia dan hal itu sungguh membuat Riley tidak tenang. Bagaimana jika ada yang telepon dan nomorku tidak aktif? Ya Allah, hamba mohon, beri ketentraman di hati seluruh keluarga hamba. Aku baik-baik saja. Aku akan cari jalan pulang sendiri. Aku mohon ya Allah, jangan buat mereka cemas. Di antara pikirannya yang kalut itu, Riley pun terus mengikuti langkah kaki Franz. Sampai akhirnya mereka tiba di dapur dan meja makan yang begitu panjang. Bahkan sampai ada 2 meja. Mansion ini sungguh luas. Hanya saja, semua perabot berwarna hitam dan abu-abu. Sedikit pun tidak ada warna lain. Semua orang di mansion ini harus bisa masak. Kamu tahu. Setidaknya jangan merepotkan orang lain untuk hidupmu sendiri, ucap Franz. Riley terdiam. Karena sebenarnya dia memang tidak pernah bisa menciptakan sebuah makanan di dapur. Riley tidak bisa masak. Karena selama ini pun dia selalu acuh saat sang ibu mengajarinya. Kamu bisa masak kan? Tanya Franz pula, memastikan. Dan Riley langsung menelan ludahnya dengan susah payah. Bisa, jawab Riley singkat. Bagus, mungkin tadi aku mengantar makananmu ke kamar. Tapi sekarang, makananmu kamu sendiri yang siapkan, balas Franz. Riley lagi-lagi membuang nafasnya dengan kasar. Cukup tercengang saat melihat Franz membuka lemari pendingin dan banyak sekali bahan makanan di sana. Memang, semua orang yang tinggal di mansion ini cukup banyak. Tapi Riley hanya heran, dari mana mereka semua mendapatkan uang. Mafia adalah jaringan kriminal. Riley sampai tak sanggup membayangkan andai semua ini tersedia karena orang-orang membunuh untuk mendapatkan uang. Boleh aku bertanya satu hal? Tanya Riley. Dia tak bisa acuh tentang hal ini. Apa? Katakan. Dari mana kalian mendapatkan uang? Mansion ini pasti sangat mahal harganya. Semua makanan ini juga tidak hanya menggunakan sedikit uang. Tanya Riley. Dan Franz malah terkekeh mendengar pertanyaan itu. Seluruh keluarga pemilik mansion ini kami bantai. Jadi sekarang mansion ini milik kita. Untuk makanan, tentu saja merampok, balas Franz. Bibirnya tersenyum menyeringai. Dia sudah tidak sabar melihat Chatlen memegang pisau dan pistol. Atau bahkan ikut beraksi bersama mereka. Sementara Riley seketika wajahnya berubah jadi pias. Sungguh tak menyangka jika dia akan hidup di tempat haram seperti ini. Franz kembali berjalan dan Riley mengikuti. Sehabis dari dapur Franz mengajak Chatlen menuju ruang berlatih 1. Ruang bela diri. Dan ternyata, Liam sudah menunggu di sana. Pria itu sudah bertekad akan jadi guru Chatlen secara langsung. Secepatnya Chatlen harus bisa segera dikirim ke markas Zeon.
Sedangkan Franz malah langsung meninggalkan Catelyn sendiri bersama pria bermata elang itu. Terpaksa Riley menghadap sendirian. Meski ketakutan kembali menyelip masuk ke dalam hatinya. Riley masih ingat dengan jelas bagaimana saat Liam mencambuknya beberapa jam lalu. "Ikat rambutmu. Kita akan mulai berlatih sekarang juga," ucap Liam. Mendengar kalimat itu, kedua mata Riley seketika memerah. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Punggungnya masih terasa sakit dan sekarang Liam memberinya perintah untuk berlatih. Sedih sekali rasanya. Begitu berat hal yang harus dia lalui. Part